Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, senang berjumpa di hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan apa yang kita cita-citakan dapat dikabulkan oleh Yang Kuasa, teman-teman semuanya. Ada satu masalah yang cukup mengemuka akhir-akhir ini adalah mengenai adanya istilah mafia tanah. Dan apa sih sebenarnya mafia tanah itu? Serta bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh si mafia tanah tersebut. Rekan-rekan semuanya, secara aturan sebenarnya sudah ada petunjuk teknis ya yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, yaitu petunjuk teknis nomor 01 Juknis D.7 2018 tentang pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Ini yang jadi dasar kita kalau ada yang bilang mafia tanah itu emangnya ada? Apakah ada aturan hukumnya? Nyata-nyata nih, negara malah menyediakan melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yaitu sebuah petunjuk teknis yang nyata, teman-teman semuanya. Apa itu mafia tanah? Sebelum saya akan menjabarkan modus operandinya. Mafia tanah adalah individu, kelompok, dan atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan, teman-teman semua. Nah, kasus pertanahan ini adalah berdimensi luas ya, yaitu sengketa konflik dan perkara tanah dan ruang yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Harus kita akui memang kasus-kasus yang tanda kutip melibatkan mafia tanah tentulah perkara-perkara yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, teman-teman semuanya. Lalu bagaimana dengan modus yang dijalankan oleh mafia tanah tersebut? Kalau kita lihat, di sini disebutkan modus yang dilakukan oleh mafia tanah dengan cara pemufakatan jahat sehingga terindikasi keterlibatan mafia tanah dalam kasus pertanahan antara lain dapat diketahui sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah modus-modusnya. 1. Menerbitkan dan atau menggunakan lebih dari satu surat. Menerbitkan dan atau menggunakan lebih dari satu surat, girik atau pipil atau ketitir atau pepel atau yasan atau letter C atau surat tanah perwatasan atau register atau surat keterangan tanah atau surat pernyataan penguasaan fisik atau nama lain yang sejenis, surat keterangan tidak sengketa atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan tanah oleh kepala desa atau lurah kepada beberapa pihak terhadap satu bidang tanah yang sama. Jadi ada penerbitan surat lebih dari satu terhadap satu bidang tanah yang sama. Yang kedua, menerbitkan dan atau menggunakan dokumen yang terindikasi palsu terkait tanah seperti sertifikat hak atas tanah atau akta van eigendom atau erfah atau abstal, girik atau pipil atau ketitir atau pepel atau yasan atau letter C atau surat tanah perwatasan atau register atau surat keterangan tanah atau surat pernyataan penguasaan fisik atau nama lain yang sejenis, surat keterangan tidak sengketa yang diterima oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang _Badan Pertanahan Nasional. Jadi dia menggunakan surat atau dokumen yang terindikasi palsu pada saat mengajukan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Yang ketiga adalah
melakukan okupasi atau pengusahaan tanah tanpa izin di atas tanah milik orang lain dalam kurung hak milik garis miring HGU garis miring HGB garis miring HP garis miring HPL, baik yang sudah berakhir maupun yang masih berlaku haknya. Yang keempat, merubah atau memindahkan atau menghilangkan patok tanah atau patok tanda batas tanah. Jadi kalau yang ketiga tadi melakukan okupasi atau penguasaan tanah tanpa izin, baik yang sudah berakhir maupun yang masih berlaku haknya, itu menurut saya lebih ke penyerobotan ya. Maka yang keempat adalah merubah atau memindahkan atau menghilangkan patok tanda batas tanah. Yang kelima, mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang, sementara sertifikat tersebut masih ada dan masih dipegang oleh pemiliknya atau orang lain dengan iktikat baik, sehingga mengakibatkan terdapat dua sertifikat di atas satu bidang tanah yang sama. Yang keenam adalah memanfaatkan lembaga peradilan untuk mengesahkan bukti kepemilikan atas tanah dengan cara: 1. Mengajukan gugatan dengan menggunakan surat yang tidak benar, sehingga ketika gugatan tersebut diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, surat tersebut dijadikan sebagai alas hak pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang garis miring Badan Pertanahan Nasional. Kedua, mengajukan gugatan di pengadilan untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah, sedangkan pemilik tanah yang sah sama sekali tidak mengetahui atau tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan tersebut. Wah, ini langkah yang mengerikan sebenarnya. Yang ketiga, melakukan pembelian terhadap tanah yang masih menjadi objek perkara dengan iktikat tidak baik dan mengupayakan agar putusan pengadilan tersebut berpihak kepadanya atau kelompoknya. Jadi ini istilahnya membeli perkara ya, atau membeli tanah yang sedang berperkara, lalu kemudian harapannya tentu suatu saat ketika dia menang ya ada kompensasi. Yang keempat, mengajukan gugatan terus-menerus yang menimbulkan banyaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan putusan yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga putusan tersebut tidak dapat dijalankan, mengakibatkan sengketa dan konflik tanah dan ruang tidak terselesaikan. Ajukan PT UN, ajukan perkara di pengadilan negeri, ajukan lagi menggunakan pihak yang lain, ajukan lagi. Nah, ini kira-kira. Dan yang ketujuh adalah pemufakatan jahat yang dilakukan dalam akta otentik garis miring surat keterangan oleh mafia tanah dengan melibatkan pejabat umum, notaris, garis miring PPAT, garis miring camat, garis miring lurah, garis miring kades, yang mengakibatkan sengketa, konflik, dan perkara tanah yang berdimensi luas. Teman-teman semuanya, saya belum membahasnya satu persatu sebenarnya. Saya baru membacakan saja. Tapi kalau kita sudah dengarkan dengan baik, kita jadi tahu bahwa ternyata begitu banyak modus-modus yang dapat dilakukan dan diduga dilakukan oleh orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai mafia tanah ini. Semoga kita yang mendengar, yang melihat video ini, apabila kita punya tanah selalu aman, apabila kita membeli tanah semoga juga tidak bermasalah. Karena lelah sekali teman-teman semuanya berperkara tanah ini. Saya kebetulan juga pengacara dan setiap menangani perkara tanah sudah menang, lawan banding. Kadang-kadang sudah menang, kemudian ternyata muncul lagi pihak yang lain. Ini yang mungkin kadang-kadang menyebabkan timbulnya rasa lelah bagi pihak-pihak yang bersengketa, khususnya dalam perkara tanah. Teman-teman semuanya, demikian video kami. Dukung kami dengan menekan tombol like,
share, dan subscribe channel kami agar kami terus semangat untuk membuat video-video yang dapat menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami di Kota Pekanbaru, Riau.